Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen, rekan-rekan mahasiswa, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Sholawat serta salam mari senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, saya Nurma Ayu Kamalasari ingin menyampaikan sebuah pidato dengan judul Menyikapi Tren Pernikahan Gen Z secara bijak, realistis, dan penuh persiapan. Fenomena pernikahan di kalangan generasi muda atau Gen Z kini menjadi topik yang sering kali diperbincangkan di berbagai media sosial seperti TikTok, Instagram, atau Twitter atau tweet Twitter ya. Banyak anak muda mulai menunjukkan keinginan untuk segera menikah karena terinspirasi oleh konten-konten yang berseliweran di FYP atau di Instagram influencer. Nah, banyak orang yang selalu bikin konten-konten yang berjudul couple goals atau married life atau yang tampak harmonis dan indah, yang pokoknya yang rumah tangganya tuh yang menginspirasi generasi muda untuk ingin segera menikah. Namun di balik tren tersebut terdapat berbagai hal yang perlu disikapi dengan bijak dan realistis. Jadi jangan hanya sekedar menonton lalu kita ikut-ikutan tren tersebut. Nah, itu seringkali bahkan banyak yang seperti itu sekarang. Makanya mari kita harus pandai-pandai menyikapi dengan bijak dan realistis ya. Makanya izinkan saya untuk membahas tren pernikahan generasi muda ini di kesempatan kali ini. Saya sudah mencari beberapa data yang sebagai contoh rata-rata usia menikah di Indonesia di tahun 2023. Saya sudah cari berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2023, rata-rata usia menikah pertama di Indonesia meningkat menjadi 24,8 tahun untuk perempuan dan 27,9 tahun untuk laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kini lebih mempertimbangkan kematangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Namun hasil survei Populix tahun 2023 juga mengungkap bahwa 57% Gen Z ingin menikah di usia 25-28 tahun. Tetapi 33% diantaranya memang mengaku belum siap untuk secara finansial maupun secara emosional. Bahkan belum siap secara mental. Fakta ini menandakan bahwa meskipun keinginan menikah cukup tinggi, kesiapan finansial juga tantangan yang nyata dan tantangan yang sangat amat tinggi bagi generasi muda. Tentang kesiapan emosional, kesiapan mental, dan kesiapan finansial itu 3 poin yang penting ya untuk yang harus kita persiapkan sebelum menikah. Selain itu, riset Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA tahun 2023 menyebutkan bahwa pengaruh media sosial khususnya di platform TikTok atau Instagram, nah ini turut mendorong meningkatnya minat menikah muda. Banyak konten yang menampilkan sisi indah hubungan romantis namun seringkali tidak memperlihatkan realita atau tanggung jawab yang ada di baliknya. Ya karena yang apa yang saya bilang tadi, apa yang diposting, apa yang dibuat konten itu pasti yang indah, pasti yang bagus. Yang mungkin kita temanya couple goals, temanya kehidupan yang indah, kehidupan harmonis atau wedding dream, nggak mungkin kita posting tentang isinya tentang KDRT ataupun tentang hal-hal yang tidak bagus di dalam rumah tangga. Pasti akan banyak cemooh dari netizen Indonesia terutamanya. Jadi kita harus menyikapinya dengan bagus. Jadi kita harus berpikir apa yang kita lihat di media sosial belum tentu sesuai dengan
realita kenyataannya. Jadi karena contohnya kita posting foto pasti akan ada kita ubah sedikit, entah pencahayaannya, entah dari kulitnya, entah dari kelopak matanya, entah misalnya orang yang pendek kita tinggikan bisa sekarang. Samalah tentang konten-konten yang kita seliweran tentang pernikahan. Pasti mereka juga apapun yang kita posting di media sosial pasti sudah kita pikir nih bagus atau tidak, ini kira-kira mendapatkan tanggapannya seperti apa oleh netizen. Nah, jadi seperti itu. Jadi tolong sikapi apa yang kita lihat di media sosial, kita cerna, kita pikirkan, kita harus menanggapinya dengan bagus, dengan bijak. Gak boleh kita harus mentah-mentah. Soalnya kalau tren pernikahan berarti kan kalau ngejiplak kontennya berarti kita harus menikah, sedangkan 3 poin tadi belum dikuasai. Apa itu tadi? Kesiapan mental, kesiapan emosional, dan kesiapan finansial. Apa sih itu? Mari kita bahas. Oleh karena itu, pernikahan seharusnya tidak dipandang sebagai sekedar tren atau pencapaian sosial, melainkan sebagai komitmen serius yang membutuhkan kesiapan mental, emosional, dan finansial seperti saya bilang tadi. Kesiapan mental itu apa? Kesiapan mental diperlukan untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga. Pasti itu ada, karena kalau kita tidak mempunyai mental yang siap, kita pasti bakalan stres dan akhirnya apa? Cerai. Kesiapan emosional juga perlu, karena pasangan mampu saling memahami dan menghargai perbedaan. Kalau sama-sama emosinya naik, gak ada yang mau jadi api, gak ada yang mau jadi air, pasti akan cerai. Makanya sekarang pengadilan agama negeri, nah itu sekarang lagi banyak banget antrian untuk apa? Untuk sidang cerai. Karena apa? Karena 3 ini tidak dipersiapkan dengan baik. 3 poin yang tadi saya bilang, mental, emosional, finansial. Sedangkan kesiapan finansial menjadi fondasi penting untuk membangun kehidupan yang stabil dan mandiri. Ini penting banget ya, karena untuk kehidupan sehari-hari, untuk jangka panjang, ya memang harus itu utama. Hadirin saya muliakan, generasi muda perlu memahami bahwa menikah bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh tanggung jawab. Maka dari itu, sebelum mengambil keputusan besar yang tersebut, penting bagi setiap individu melakukan refleksi diri, mempersiapkan segala aspek kehidupannya dengan matang. Tolong pikirkan lagi dengan baik, apakah kita sudah menguasai tiga poin yang saya bilang tadi. Minimal 3 poin itu. Insya Allah kita bisa menyikapi atau kita bisa membangun rumah tangga yang bagus. Hadirin yang saya hormati, dari uraian tersebut, mari kita simpulkan bahwa fenomena meningkatnya minat menikah di kalangan Gen Z merupakan hal yang wajar di tengah perkembangan zaman dan pengaruh media sosial. Namun hendaknya fenomena ini disikapi dengan kebijaksanaan, perencanaan yang matang, serta pemahaman yang mendalam tentang makna pernikahan tersebut. Jangan hanya sekedar tren, karena itu hanya bentuk ibadah. Untuk kesiapannya yang menyeluruh, ibadah yang utama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga untuk pelajaran kita semua, bagaimana cara kita menghadapi kesiapannya untuk diri kita sendiri atau bahkan orang-orang di sekeliling kita. Saya Nurma Ayu Kamalasari, saya berterima kasih kepada hadirinnya semuanya yang telah memberikan kesempatan saya untuk membahas topik ini, membahas tema ini kepada semuanya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi refleksi bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.